Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDXNL Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxnl.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Jumlah orang yang tidak bekerja atau menganggur per bulan Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang dan jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 83.450 orang atau 1,1% dibandingkan dengan Februari 2024 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia per bulan Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang atau ada kenaikan 3,67 juta orang. Adapun jumlah orang yang bekerja yang terdiri dari pekerja penuh, paruh waktu dan setengah pengangguran sebanyak 145,77 juta, di mana terdapat kenaikan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,59 juta orang di sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025. Kemudian orang yang tidak bekerja atau menganggur mencapai 7,28 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 83.450 orang atau naik 1,1%. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka justru tercatat menurun per bulan Februari 2025, yaitu sebesar 4,76% dibandingkan Agustus 2024 sebesar 4,91% dan Februari 2024 di 4,82%. Kemudian dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dan dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang yang naik kira-kira 1,11%. Amalia menambahkan selama Februari 2024 hingga Februari 2025, lapangan usaha perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi sektor tertinggi penyerapan tenaga kerja, yaitu masing-masing 0,98 juta orang, 0,89 juta orang, dan 0,72 juta orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNL. Ya, berikutnya kita cermati terkait dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia, data dari BPS per Februari 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari sisi penduduk usia kerja itu mencapai 216,79 juta orang di Indonesia. Sementara angkatan kerjanya ada 153,05 juta orang dan bukan angkatan kerja 63,74 juta orang. Dan berikutnya kita cermati dari sisi struktur ketenagakerjaan Indonesia lainnya, grafis berikutnya. Baik, ini dia dari sisi angkatan kerja, kita akan pilah lagi. Ada yang bekerja, kemudian pengangguran ataupun tidak bekerja. Dari 153,05 juta orang, untuk yang bekerja ada 145,77 juta orang, sementara yang tidak bekerja atau menganggur ada 7,82 juta orang, tadi mengalami kenaikan sekitar 0,88 juta orang. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jumlah pengangguran Indonesia yang mencapai 7,28 juta orang, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Bob. Dan berikutnya sudah ada Pak Timbul Siregar, beliau adalah pengamat ketenagakerjaan. Ya halo Pak Timbul, apa kabar? Baik Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Timbul. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan informasikan pertama begitu dari Pak Bob selaku pelaku usaha, apa yang bisa kita cermati dengan dunia ketenagakerjaan yang baru saja disampaikan tadi oleh BPS. Menurut Anda 7,28 juta orang, apakah ini akan menjadi suatu hal yang perlu kita segera carikan solusinya bersama begitu Pak Bob? Memang kalau kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi kan yang juga bersamaan dirilis
terjadi pelemahan Oke. pertumbuhan ekonomi ya, yang biasanya kita kan di angka 5% sekarang turun ya, di bawah 5%. Tapi sebenarnya pelemahan ekonomi ini sudah terjadi sejak sebelum COVID 2019 ya. Diperburuk lagi sewaktu COVID ya, dan after COVID itu ada industri yang recovery, ada industri yang tidak recovery. Dan korban terbanyak itu justru industri-industri perusahaan-perusahaan menengah dan kecil. Ya, ditambah lagi kemudian ada pelemahan ekonomi karena ada perang Rusia-Ukraine, di mana Eropa dilanda krisis energi sehingga demand dari Eropa juga menurun. Ditambah lagi sekarang ada perang dagang ya, Amerika dan China. Nah, kemudian di lain sisi dari segi supply itu tiap tahun itu ada 3-4 juta tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja, yang harus dicarikan lapangan pekerjaan. Nah biasanya lapangan pekerjaan muncul dari pertumbuhan ekonomi kan. Nah dari tahun ke tahun kita bisa lihat mungkin pertumbuhan ekonominya mirip-mirip ya. Tapi ada yang berbeda yaitu penyerapan tenaga kerja setiap pertumbuhan ekonomi. Mungkin ya berapa tahun yang lalu ya, zaman Orde Baru itu 1% itu bisa menyerap 600.000 tenaga kerja karena memang didominasi oleh padat karya. Oke. Ya, industri sepatu dan lain sebagainya. Tapi sekarang setiap 1% itu paling banter antara 100 sampai 150.000. Jadi pertumbuhannya sama, tapi penyerapan tenaga kerjanya berbeda. Ya, jadi itu yang kita bilang kita bisa tumbuh, tapi harus diperhatikan kualitas pertumbuhannya. Nah, kualitas pertumbuhan itu bukan dilihat hanya dari berapa investasi yang masuk, tapi kita harus lihat berapa tenaga kerja yang diserap. Oke. Nah, sayangnya di kita ya indikator penyerapan tenaga kerja itu belum jadi KPI program pemerintah kita. Ya mungkin Human Development Index saya lihat gitu loh. Tapi employment menurut saya harus jadi KPI keberhasilan suatu pemerintahan. Jadi pemerintahan sekelas Amerika saja sebelum menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga dia lihat dulu employment-nya ya. Oke. Nah di kita tuh belum ya. Kemudian juga yang berikutnya, kalau pekerja itu kan ada serikat pekerjanya. Tapi pencari kerja ini nggak ada serikat pencari kerja ya, yang artinya berjuang ya, memperjuangkan mereka. Mungkin saya bisa usul Pak Timbul yang nanti harus jadi ketua serikat pencari kerja gitu ya, Pak Timbul, untuk Baik. memperjuangkan mereka gitu loh. Ya, karena kadang-kadang policy-nya kontraproduktif. Ya, misalnya kita sekarang lagi bahas penghapusan outsourcing. Oke. Padahal di tengah lagi banyaknya maraknya PHK. Saya sih bukannya anti penghapusan outsourcing, tetapi secara timing kan mesti yang kita lihat bagaimana kesempatan kerja ini dibuka seluas-luasnya gitu loh. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya ekonomi baik, tumbuh, kita bicara lah mulai bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Baik, Pak Bob. Itu dia review menarik. Nah, langsung saja Pak Timbul. Bagaimana dengan beberapa data informasi yang sudah disampaikan? Setiap pertumbuhan ekonomi 1%, sekarang baru sekitar 100 sampai 150 ribu serapan tenaga kerja. Kemudian tantangan lagi bagaimana pencari kerja juga perlu. Misalnya ada serikat di sana, kemudian Anda melihat dengan munculnya 3 sampai 4 juta tenaga kerja baru setiap tahun di Indonesia. Tentu ini menjadi tantangan dari sektor ketenaga kerjaan di Indonesia ini Pak Timbul. Ya, jadi memang tentunya pemerintah kan diamanatkan untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kalau diturunkan yaitu pekerjaan yang memang harus disediakan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Oke. Pekerjaan ini kan sumber kesejahteraan. Tidak ada pekerjaan, peningkatan kemiskinan kan begitu. Jadi rumusnya kan sudah jelas tuh. Nah, jadi memang satu-satunya jalan ya harus ada pekerjaan, dan itu yang memang betul saya setuju dengan Pak Bob bahwa memang KPI-nya itu harus pekerjaan, lapangan kerja. Kalau sampai 4, sekian tingkat pengangguran terbuka ya, kita baru bicara tingkat pengangguran terbuka yang memang naik ya 1,11%, sekitar 83 ribuan. Ini sebenarnya menjadi hal yang perlu dipertanyakan begitu ya. Kita belum bicara terkait dengan setengah menganggur. Oke. Belum bicara paruh waktu. Ya memang yang lebih baik kita ada pekerja yang full, yang di atas 35 jam
bekerja ya, Oke. yang memang tentunya ini yang kita harapkan, dan memang yang diatur tuh lebih banyak yang di sektor yang 35 jam, yang sektor formal. Nah, setengah menganggur itu kan juga cukup tinggi ya. Yang setengah menganggur ini kan kalau BPS bilang gini, dia bekerja, tapi sebenarnya tujuannya adalah masih cari kerja. Jadi Oke. kalau ada jenis ada usulan untuk kerja di tempat lain atau ini, dia datang ke sana, dia tinggalkan pekerjaan itu. Artinya tingkat pengangguran terbuka dengan setengah menganggur itu merupakan bagian dari orang yang sebenarnya menganggur gitu. Nah, kalau paruh waktu relatif lebih settle lah, dan yang orang bekerja di atas 35 jam. Nah, tentunya ini yang memang harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana untuk membuka lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja 3,6 hampir 4 juta setiap tahun. Sehingga memang sejak Undang-Undang Cipta Kerja, saya mau katakan, defisit angkatan kerja itu terjadi terus. Lapangan kerja yang disediakan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Dan tentunya ini yang memang akan menjadi persoalan ke depan ketika memang investasi yang masuk juga banyakkan padat modal. Tidak lagi kita seperti periode yang lalu-lalu padat karya gitu. Iya. Nah, kembali persoalannya kan adalah bagaimana sebenarnya pemerintah ini harus fokus gitu ya kepada proses industrialisasi. Kalau kita baca sektor-sektor yang menerima lapangan kerja, yang membuka lapangan kerja lebih baik, sebenarnya yang lebih banyak itu kan sebenarnya pertanian, perdagangan, pengolahan, atau industri pengolahan ya. Ini fokus, kasih insentif, kasih hal-hal yang memang bisa akhirnya lebih tumbuh gitu. Karena tiga sektor ini yang lebih banyak. Nah, sehingga bisa menyerap lapangan kerja, memberikan lapangan kerja bagi pertumbuhan yang 3 sampai 4 juta per tahun ini. Nah, kembali persoalannya kan adalah bahwa memang kalau kita lihat tadi disebutkan oleh Pak Bob juga 4,87 di kuartal pertama ini kan terjadi pelambatan pertumbuhan investasi hanya 2,12%. Ini kan juga bagaimana kondisi-kondisi yang mempengaruhi iklim investasi kita juga harusnya diselesaikan supaya investasi lebih banyak masuk. Nah, untuk memberikan lapangan kerja. Nah, seperti juga misalnya government expenditure, anggaran efisiensi, ini juga kan mempengaruhi ya. Nah, kemarin Pak Menaker di Komisi 9 bilang, sampai 23 April, itu ada 24.036 orang yang ter-PHK. Jadi, yang menganggur ini nanti ditambah lagi orang yang ter-PHK. Banyak di Jawa Tengah, 10 Pak Timbul, ribuan. nah lantas strateginya apa yang perlu dilakukan? Sambil kita akan cermati bagaimana sih tren dari pengangguran terbuka tadi yang Anda sampaikan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Timbul dan Pak Bob. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan bagaimana sih jumlah kemudian tingkat pengangguran terbuka. Begitu data dari BPS kita akan simak bersama. Kita lihat pergerakan dari Februari di tahun 2020 sampai dengan Februari 2025 ini. Ini dia tren dari pengangguran kemudian terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Dari sisi pengangguran, di Agustus 2024 7,47 juta orang kita lihat, sementara di Februari 2025 turun menjadi 7,28 juta orang. Sementara dari sisi tingkat pengangguran terbuka prosentasenya juga turun dari 4,91% menjadi 4,76% di Februari 2025. Tapi kalau kita bandingkan dengan Februari 2024 turunnya juga tidak terlalu banyak begitu ya, dari 4,82% menjadi 4,76%. Dan selanjutnya serapan kerja menurut lapangan usaha per Februari 2025. Ini dia beberapa sektor, ada perdagangan, kemudian pertanian, dan juga industri pengolahan. Tertinggi memang di sektor perdagangan, 0,98 juta orang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, kemudian juga Bapak Timbul Siregar. Nah, Pak Bob, kalau kita lihat dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan, kemudian data yang sudah diulas juga sebelumnya oleh Pak Timbul, Anda melihat bagaimana dengan tingkat pengangguran terbuka kalau sisi persentase turun, kemudian upaya-upaya apa saja yang mungkin sudah dilakukan kolaborasi pelaku usaha dan pemerintah untuk bisa meningkatkan lebih banyak lagi nih peluang-peluang kerja bagi masyarakat di Indonesia. Silakan Pak. Kalau bagi saya sih pengangguran terbuka nggak jadi indikator ya. Itu kan dari orang yang nggak kerja sama sekali sama kerja serabutan gitu loh ya. Tapi kan sebenarnya kita mau lihat pekerjaan yang berkualitas. Ya,
Jadi pekerja di sektor formal kita itu terus menurun. Oke. Ya. Informalnya meningkat. Ya. Belum lagi di informal tuh ada yang separuh waktu lah, ada yang underemployment lah, macam-macam. Ya. Belum, kualitas pekerjaannya itu pasti rendah. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa sebenarnya kita terlalu banyak bicara PHK gitu loh. Tapi kita tidak pernah bicara mengenai penciptaan lapangan kerja. Ya. Satgasnya juga satgas pencegahan PHK gitu loh, ya. Bisa aja PHK itu satu langkah penyelamatan perusahaan ya, supaya kapal itu nggak tenggelam semua. Oke. Atau PHK itu mumpung perusahaan punya duit biar bisa bayar pesangon misalnya. Tapi yang lebih penting lagi, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Oke. Nah, mengenai PHK, hampir semua negara sekarang juga menghadapi PHK. Negara besar seperti Singapura pun, salah satu banknya akan mem-PHK 5.000 orang dalam waktu 5 tahun gitu loh, karena mereka transformasi ke digital gitu loh, ya. Tapi yang penting di sini bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tadi kan Pak Timbul bilang, ya, kita terlalu banyak investasi di sektor padat modal, ya, yang tidak terlalu kompleks industrinya, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja. Kita butuh industri yang kompleks, yang banyak menyerap tenaga kerja, yang punya multiplier effect. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Dan saya lihat mungkin ya tadi Pak Timbul sudah menyinggung masalah government expenditure, ya itu satu aspek. Tapi aspek yang lain, bagaimana supaya ekonomi ini bisa diberi insentif, supaya bisa jalan, supaya bisa menyerap tenaga kerja. Nah, kadang-kadang pilihannya yang mana nih? Semua butuh likuiditas. Pemerintah butuh likuiditas untuk menjalankan program-programnya. Masyarakat butuh likuiditas untuk konsumsi dan lain sebagainya. Bank Indonesia juga butuh likuiditas untuk menstabilkan rupiah gitu loh. Nah, sekarang prioritasnya mana gitu loh. Oke. Ya. Nah, kalau boleh saya prioritasnya ya berikanlah kepada private sector supaya ekonomi ini bisa berjalan. Jadi pemerintah ngalah, kasih banyak alokasi ke private sector. Toh kalau misalnya private sector itu bergerak, tax revenue-nya kan naik. Oke. Ya, pemerintah juga bisa mulai expand di expenditure-nya. Jangan begitu tax-nya kurang malah dinaikin. Ya. Apalagi sekarang ada opsen tuh pajak daerah. Oke. Berlomba-lomba semua naikin pajak. Ini makin terpuruk saja ekonominya gitu loh. Nah, ya. mana persoalan berikutnya, mana sektor yang harus dikasih insentif? Nah, mestinya diteliti sektor-sektor yang mempunyai multiplier efek besar, yang bisa menyerap tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu ada dua loh, dia menghasilkan dan dia mengkonsumsi. Ya. Nah, mestinya kita ada data-data industri-industri mana yang kalau dikasih insentif, dia bisa memberikan multiplier efek, meningkatkan revenue pemerintah dalam Baik. waktu singkat. Nah, itu yang harus kita kerjakan saat ini. Kemudian Oke. untuk pekerja juga, untuk pekerja-pekerja yang di bawah ya, itu harus ditingkatkan PTKP-nya gitu loh. Iya. Ya, sekarang kan PTKP-nya upah minimum aja 5 juta. Kenapa nggak PTKP-nya 2 kali lipat gitu loh? Ya, ya suffer dikit lah pemerintah gitu loh ya. Tapi Oke. nanti ini akan Baik. meng-create ekonomi gitu loh. Oke Pak Bob. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana dengan peluang peningkatan penciptaan lapangan kerja, kemudian tadi perlunya ada satu insentif yang diberikan kepada industri prioritas. Kalau kita lihat kan beberapa sektor tadi ada perdagangan, pertanian begitu yang menyumbang ataupun penyerapan terbesar tenaga kerja kita per Februari ini, apakah memang menjadi salah satu sektor yang prioritas juga begitu dari pemerintah sendiri? Ya, jadi memang betul saya setuju bahwa harus ada fokus pada penyelamatan industri untuk hal-hal industri-industri yang memang lebih menyerap lapangan kerja lebih banyak. Oke. Ya. Dan tentunya ini juga kan harus dimodifikasi secara lebih fiskalnya bagaimana ya, dengan kembali bahwa kalau memang nanti dia dikasih insentif nanti lebih banyak menghasilkan, akan pajaknya kan akan meningkat juga. Ya. Dan tentunya saya berpikir sih memang pemerintah ini harus berani memprioritaskan anggaran gitu loh ya. Daripada membuat koperasi merah putih, daripada membuat sekolah rakyat, MBG yang nggak berfokus, tolong alokasikan ini untuk insentif, berikan untuk industri gitu loh, untuk private supaya mereka
menciptakan pekerjaan sehingga anak-anak dari pekerja ini bisa lebih sehat begitu. Sebenarnya kan tidak dari pemerintah, dari bagaimana bapak ibunya punya pekerjaan begitu. Nah, Oke. ini yang harus didorong begitu. Jadi ada focusing anggaran itu ya yang memang untuk menggenerate private sector kita lebih meningkat. Nah, tentunya juga tidak hanya dari sisi sektor dari private sector, tapi dari SDM-nya juga. Ini kan juga persoalan SDM kita ketika nanti investasi masuk padat modal, kita kaget-kaget, oh kita nggak mampu dan sebagainya, tenaga kerja asing masuk lagi. Nah, artinya harus juga alokasi anggaran untuk skill ini harus ditingkatkan. Oke. Kalau misalnya kartu prakerja cuma 3 juta, jaminan kehilangan pekerjaan pelatihannya 1 juta. Pelatihan apa yang bisa dilakukan dengan angka-angka yang sedemikian rendah anggarannya? Maksud saya ini kita lagi berkompetisi loh dengan Vietnam, kita lagi berkompetisi dengan ASEAN. Kalau SDM kita yang menurut BPS 53% angkatan kerja kita itu masih di bawah SMP ke bawah secara formal. Ini kan juga mengindikasikan terkait dengan skill. Nah, ini yang harus kita dorong skillnya ini supaya kebutuhan dunia usaha industri apa sih? Nah, itu yang harus didorong sehingga ketika investasi yang akan lebih banyak kepada modal, kita siap SDM-nya. Artinya bekerja. Kalau kita nggak siap di SDM, kita nggak memberikan membantu sektor private sektor ini, ya selesai semua. Kita akan menjadi negara dengan tingkat pengangguran besar. Nah, itu dia. Strateginya untuk bisa meningkatkan keahlian daya saing pekerja Indonesia, kemudian di satu sisi juga ada proses pendampingan ataupun pelatihan yang diberikan. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, Pak Timbul. Pak Bob, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai bagaimana dengan tingkat keahlian dan daya saing dari pekerja Indonesia saat ini begitu. Pak Timbul, mungkin bisa dilanjutkan singkat saja strategi yang perlu juga dilakukan begitu, baik kolaborasi pemerintah maupun juga dunia usaha. Silakan. Ya, jadi memang kita sangat membutuhkan dunia usaha. Ini kan sumber pembukaan lapangan kerja. Berikan insentif-insentif yang memang bisa mendukung daya saing produk kita. Misalnya tentang suku bunga. Net interest margin sangat tinggi. Suku bunga modal kerja kita itu bisa 10-11%. Dia ambil dari masyarakat 2%, 3%, dia kasih ke pengusaha 10%. Tinggi sekali. Artinya ini kan yang akan mendukung harga pokok penjualan, akan menciptakan harga yang lebih tinggi. Energi kita juga masih tinggi. Itu harus disubsidi juga. Biaya logistik ini kan masalah klasik ya. Menurut saya coba deh bagaimana kita bisa menciptakan harga produk yang berdaya saing yang dimulai dengan harga pokok penjualannya itu bisa ditekan gitu loh. Yang memang itulah fungsi pemerintah untuk mendukung dunia usaha sehingga dihasilkan produk yang memang bisa bersaing. Kalau harga produknya tinggi ya susah bersaing. Artinya takut ya kita kalah. Nah, ya ilegal cost misalnya preman dan sebagainya udahlah. Masa nggak berhasil sih mengalahkan itu yang klasik-klasik itu. Nah, ini ya tentunya ini konkret ya menurut saya ya. Bagaimana perbankan itu juga harus bisa mengintervensi dunia usaha kita bisa lebih baik dalam sisi permodalan, dari sisi energi, dari sisi biaya logistik bla bla bla. Nah, tentunya juga tadi jangan lupa SDM. Nah, kembali memang ada beberapa yang sudah diberikan misalnya untuk insentif bagi dunia usaha padat karya PP 7 2025 tentang diskon pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Sebenarnya Pak Bob ada juga PTKP yang sampai 10 juta ya, tapi itu untuk sektor tertentu ya, belum untuk sektor seluruhnya. Nah, itu juga penting untuk ditambahkan perluasan cakupan sektornya sehingga PTKP itu benar bahwa itu juga bisa mendukung dan sebagainya. Nah, ini yang memang harus dengarlah pengusaha, dengarlah apa sih yang diharapkan untuk bisa membuka lapangan kerja begitu. Nah, kita juga harus memang mendukung agar
banyak yang akan terbuka dan kita akan banyak yang bekerja begitu. Itu dia, intinya adalah bagaimana menciptakan seluas-luasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah Pak Bob, bagaimana Anda melihat begitu? Untuk melihat tadi peluang-peluang, apakah insentif ini memang benar-benar menjadi game changer bagi dunia usaha di Indonesia begitu ke depan? Saya rasa alternatif banyak. Cuma kata kuncinya jangan sampai terlambat. Oke. Karena semakin terlambat, biayanya akan semakin besar. Oke. Nah, pengalaman COVID kita yang lalu, pemerintah kan kasih insentif sehingga ekonomi bisa recovery. Cuma agak terlambat. Ya, saya lihat lebih lambat 6 bulan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ya. Nah, jadi semakin lambat, biaya yang harus kita keluarkan akan semakin besar. Jadi memang di sini kecepatan itu sangat penting. Harus ada pembalikan ya terhadap menurunnya daya beli. Ini harus dibalikan ya. Salah satunya yang seperti Pak Timbul sampaikan ya mengenai financing gitu loh. Ya, kredit kita nih sekarang juga melambat. Ya, dari tadinya 2 digit sekarang udah tinggal 1 digit. Ya, coba aja lihat gitu loh. Karena disedot terus nih sama SBN pemerintah yang butuh pendanaan gitu loh. Kan balik lagi nih mana yang jadi prioritas gitu loh. Kita juga dari pengusaha, mendingan beli SBN lah. Kita diam-diam aja dapat 7,5% itu loh ya. Sekarang untuk dapat margin 5% ini susah setengah mati dunia usaha ya. Jadi premium risk interest juga harus diturunkan. Sekarang premium risknya itu bisa 7% loh ya. Nah ini juga harus diturunkan ya. Dan banyak juga yang harus ya kayak logistik cost dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah di depan mata, solusinya juga di depan mata, tinggal eksekusinya yang paling penting. Itu dia yang paling utama adalah bagaimana actionnya begitu, eksekusi yang seperti Pak Bob katakan atas Ya kalau perlu ramuan ada diangkat kebijakan. menteri eksekusi gitu loh ya. Baik. Nanti itu kita akan tunggu lagi begitu ya ramuan kebijakan dari pemerintah sendiri untuk mengatasi bagaimana penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi yang seperti Anda katakan kepada industri yang padat karya begitu sehingga serapan tenaga kerjanya semakin luas. Kemudian tadi berbagai level tenaga kerja dan lain-lain itu bisa dimasuki juga oleh tenaga kerja baru di Indonesia. Baik Pak Bob, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Timbul, Sampai ketemu kembali Pak. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya menjaga konsistensi target penjualan mobil di tahun 2025.